Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman saya ingin membahas tentang BI rate. Nah, apa itu BI rate dan bagaimana dampak terhadap ekonomi Indonesia dengan BI rate ini yang naik? Simak terus pemaparan saya. Nah teman-teman, di 2 minggu terakhir ini, semua insan perbankan ini sedang bergejolak. Kenapa bergejolak? Nah, kita tahu bersama teman-teman bahwa di sekitar 1 bulan ke belakang ya, hampir 1 bulan, ada perang kecil, besar juga sih teman-teman, antara Israel dan juga Iran. Nah, dampak dari perang Timur Tengah ini terhadap keuangan Indonesia ini ternyata sangat sensitif. Kenapa demikian? Jadi teman-teman, untuk efek perang yang ada di Timur Tengah ini memang yang sebelumnya tidak begitu berdampak ya teman-teman ya. Tapi yang terakhir ini sangat berdampak terhadap keuangan, khususnya ya, keuangan Indonesia. Nah, dengan bergejolaknya perang yang ada di Timur Tengah ini, membuat sentimen pasar di Indonesia dan juga di luar negeri ini berbeda teman-teman untuk penangkapannya, tidak seperti perang-perang yang sebelumnya. Nah teman-teman, seperti kita ketahui bersama, Bank Indonesia ini sebagai bank induk atau penengah ya teman-teman ya, penengah untuk bisa menengahi semua lembaga perbankan ya, menjadi acuan ya teman-teman, menjadi acuan sehingga semua perbankan ini tunduk dan patuh tunduk dan patuh terhadap segala kebijakan dari Bank Indonesia, termasuk dengan adanya kenaikan BI rate. Nah, dengan adanya kenaikan BI rate ini berdampak pada apa? Tentu saja berdampak pada ekonomi global yang ada di Indonesia. Apa saja sebenarnya dampak dari BI rate yang naik ini terhadap keuangan atau perbankan di Indonesia? Nah, dampak utama yang langsung terasa itu dengan kenaikan BI rate nih. Jadi BI rate ini sekarang di posisi 6,25 teman-teman, dari semula 6%. Nah, naik 0,25, diikuti dengan suku bunga yang lainnya. Berdampak pada apa? Berdampak pada suku bunga acuan Bank Indonesia sendiri. Yang kedua, berdampak pada suku bunga perbankan yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena BI rate naik ini nanti akan disesuaikan dengan suku-suku bunga yang lain. Suku bunga itu simpanan dan juga suku bunga itu pinjaman. Itu semuanya akan beranjak untuk naik. Nah, yang paling terasa itu untuk di perbankan tentu saja di suku bunga pinjaman teman-teman. Itu kita bisa sebut dengan suku bunga floating. Nah, suku bunga floating ini suku bunga yang agak cukup tinggi teman-teman ya, agak cukup tinggi dan disesuaikan dengan BI rate. BI rate yang tadinya 6% saja, suku bunga floating itu 10, 11 sampai 12% per bulannya. Apalagi dengan suku bunga floating, 10 sampai 12% per tahun ya teman-teman untuk suku bunga floating. Artinya 1,1 sekian persen per bulannya. Nah, dengan kenaikan BI rate ini yang tadinya 6 jadi 6,25, kalau suku bunga yang tadinya 13% bisa 14% sampai 15% tergantung suku bunga floating dan perbankan itu sendiri. Nah, berdampak pada siapa dengan suku bunga floating atas BI rate ini yang tinggi? Yaitu berdampak pada suku bunga pinjaman KPR 1. Yang kedua, suku bunga kartu kredit. Kemudian yang ketiga, suku bunga KKB. KKB itu kredit kendaraan bermotor, baik itu roda 4, roda banyak, ataupun roda 2. Kemudian berdampak pada apalagi suku bunga BI rate naik pada pinjaman. Suku retail, pinjaman retail ataupun pinjaman menengah ke atas, istilahnya mungkin ya. Kenapa menengah ke atas?
KUR berpengaruh nggak pada BI rate? KUR ini tidak berdampak atau berpengaruh teman-teman terhadap kenaikan BI rate. Jadi BI rate ini akan berdampak pada suku bunga non-subsidi. Kalau KUR itu kan masih subsidi teman-teman. Kalau BI rate itu mengacu pada suku bunga non-subsidi. Itu tadi suku bunga floating. Nah, kalau misalnya teman-teman mengajukan KUR di Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, atau bank plat merah yang lainnya, atau lembaga keuangan yang lainnya mengambil KUR, itu berpengaruh ya? Tidak berpengaruh teman-teman. Saya garis bawahi lagi, suku bunga BI rate tidak berpengaruh pada suku bunga KUR, karena suku bunga KUR itu suku bunga yang flat. Nah, suku bunga KUR atau suku bunga flat ini gimana? Jadi suku bunga yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, subsidi ini yang berarti kalau suku bunga BI rate naik, maka subsidi pemerintah juga akan naik, seperti itu teman-teman. Tapi kalau floating, itu pure suku bunga acuan perbankan tersebut. Jadi suku bunga BI rate naik, maka suku bunga floating pun juga akan naik. Nah, tapi jangan salah, terhadap BI rate yang naik ini tidak selamanya merugikan. Kenapa saya sebut tidak selamanya merugikan? Dikarenakan suku bunga pinjaman juga pasti naik 0,25%. Nah, berdampak pada apa? Berdampak pada suku bunga deposito bisa. Kemudian investasi yang lainnya, misalkan reksadana pasar uang, reksadana pasar modal, SBN retail, sukuk, dan lain sebagainya. Itu akan juga menyesuaikan naik untuk suku bunga simpanan ya teman-teman ya. Kalau simpanan yang biasa di tabungan gimana? Jadi suku bunga simpanan yang ada di tabungan itu masuknya ke SDBK. Itu tetap segitu-gitu aja teman-teman. Pengalinya biasanya kalau di bank-bank ini ya, 100 sampai 10 juta cuma 1%, belum dipotong pajak 20%. Berlaku kelipatan 1,25, 1,5, 1,75, 2%, sampai maksimal biasanya kalau di bank-bank plat merah itu 2 sampai 3% maksimal tiap bulan suku bunga simpanan. Berbeda dengan deposito. Jadi deposito ini akan naik signifikan teman-teman. Jadi dengan BI rate naik ini, suku bunga pinjaman khususnya deposito itu akan naik. Misalkan deposito yang tadinya 5% menjadi 5,75, 5,75 menjadi 6%. Jadi yang diuntungkan dari BI rate naik ini adalah orang-orang yang menabung atau simpanan, khususnya deposito. Karena apa? Karena suku bunganya pasti akan ada penyesuaian, dan bank-bank pun akan bergerilya untuk bisa menarik perhatian orang-orang yang berduit banyak untuk menaruh dananya, meletakkan dananya di bank tersebut. Kenapa? Nanti bisa nego kok, biasanya kayak gitu. Marketing dari funding ataupun simpanan nanti akan bilang bisa nego kok Pak, untuk suku bunga misalnya Bapak penempatan deposito 1M selama 3 bulan, kita biasanya berikan 3,75. Nah, kali ini kita akan berikan 4,25 atau 4,5 dengan rentang jangka waktu tertentu. Jadi tidak selamanya BI rate ini memberikan efek yang negatif teman-teman, karena dari sisi pinjaman oke lah negatif, tapi dari sisi simpanan BI rate ini bagus untuk orang-orang yang menabung, tapi untuk orang-orang yang meminjam itu tidak bagus banget. Sebenarnya dampak dari BI rate, kenapa bisa naik BI rate, dikarenakan tadi perang Timur Tengah. Yang kedua adalah karena rupiah ini kita sedang menguat teman-teman. Jadi rupiah perkasa terhadap dolar. Sekarang ini 1 dolarnya itu kurang lebih ada 16.300-an. Paling rendah ditutup di 16.000. Nah, ini untuk pemain-pemain simpanan nih yang menyimpan dalam bentuk dolar pasti akan berbondong-bondong untuk mengeluarkan simpanannya agar bisa ditukarkan dalam rupiah, karena lumayan juga 300, dari biasanya rupiah itu 15.500 menjadi 16.300, pernya itu hampir 800 perak, tapi dikalikan berapa dolar yang mereka miliki. Nah, mungkin itu saja teman-teman tentang bagaimana sih efek domino dari BI rate yang naik di 2 minggu terakhir ini.
sudah saya paparkan semuanya efek positif dan negatif dari BI rate yang naik ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.